Selamat sore, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat sore. Apa kabar? Luar biasa. Ya, terima kasih khususnya kepada Persekutuan Doa Kerahiman Ilahi Gereja Santo Yakobus Surabaya yang telah memberi kesempatan kepada saya, khususnya kepada Ibu Rika. Terima kasih. Semoga Tuhan sendirilah yang akan mencurahkan rahmat-Nya, mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua yang hadir, agar supaya kita benar-benar memahami, mengerti apa yang akan kita bawakan pada tema pada sore hari ini ya Bapak Ibu, yaitu Yesus, Engkau Gembalaku dan Engkau Dombaku. Sudah tadi kita mendengar lagu pembukaan yang diambil dari Mazmur 23. Pasti kita sudah sering mendengar itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita mulai dengan bacaan Injil. Saya akan coba share screen dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu, yang tadi saya katakan tema pada sore hari ini adalah Yesus, Engkau Gembalaku dan Engkau Andalanku. Lihat gambar di sini, kita bisa melihat banyak sekali domba-domba. Ya, ada yang ada di dekat Yesus, ada yang digendong oleh Yesus. Tapi Bapak Ibu, coba kita lihat, ada paling belakang, mungkin bisa terlihat ya kursor yang saya tunjuk di sini. Kecil sekali, jauh banget gitu ya. Tapi ada juga yang di dekat dia sedang asik sendiri. Nah, sekarang kita tinggal lihat, kita sebenarnya ada di mana sih? Kita ingin ada di mana? Apakah kita selalu dekat dengan gembala kita, yaitu Yesus? Atau bahkan kita sekarang saat ini sedang digendong? Wow, betapa luar biasanya Bapak Ibu. Ya, marilah kita sekarang dengarkan Injil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Boleh minta tolong salah satu, silahkan. Di-unmute dulu. Panitia boleh membacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala-serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan akulah mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, demikianlah sabda Tuhan. Ya. Terima kasih Bu Mahendra. Bapak Ibu yang terkasih. Tadi di awal kita sudah dibuka dengan pembukaan dari Mazmur 23 yang menunjukkan gadamu dan tongkatmu, itulah yang membimbing aku. Dan kita dituntun lagi pada yang kedua di dalam Yohanes 10. Di sini Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah
Dan betul Bapak Ibu, di situ Yesus benar-benar gembala yang baik. Dia sudah membuktikan kepada kita, dia memberikan nyawanya untuk kita. Sehingga kita bisa selamat. Kita bisa diampuni segala dosa-dosanya. Semoga berkat Roh Kudus juga kita nanti akan hidup kekal bersamanya. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan tadi. Dikatakan bahwa gembala yang baik, dia rela berkorban. Tapi ada loh, yaitu gembala yang hanya sekedar upahan. Bapak Ibu, gembala siapa tuh? Gembala kita tuh siapa? Pasti kita harus yakin. Gembala kita adalah Yesus Kristus sendiri. Gembala kita bukan gembala upahan. Karena kalau gembala upahan tadi tahu kelihatan ya, dia akan lari, dia akan menyelamatkan diri Bapak Ibu. Jika ada serigala, jika ada ancaman. Mari kita lihat di sini apa sih perbedaannya gembala yang baik dengan gembala upahan, gitu ya. Oke, kita Bapak Ibu bisa ngasih bukan? Gembala yang baik tadi di dalam Yohanes kita baca ialah berani memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya apa Bapak Ibu? Mau berkorban. Tapi kalau gembala upahan, dia tidak mau berkorban. Dia pasti akan menyelamatkan diri sendiri jika ada serigala, jika ada ancaman. Masa bodoh, dia domba-dombanya dia tinggalkan. Yang penting dia selamat. Bukankah gembala maksudnya harus menyelamatkan, mengembalakan domba-dombanya itu sampai selamat? Betul nggak sih? Bapak Ibu, gembala yang baik, dan ini sudah ditunjukkan oleh Yesus, dialah gembala yang baik. Dia mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya. Jadi dalam hal ini saling mengenal. Pertanyaan refleksi buat kita ya Bapak Ibu. Yesus pasti mengenal kita. Pasti itu dijamin. Pertanyaan, apakah saya, Eti, juga sudah mengenal Yesus? Demikian juga mari Bapak Ibu, kita renungkan apakah saya juga sudah mengenal Yesus dengan baik? Sang Gembala kita? Kita lihat gembala upahan. Dia tidak akan memperhatikan dengan tulus domba-dombanya. Dia mementingkan diri sendiri. Yesus jelas, dia tahu satu persatu apa kebutuhannya, apa kesulitannya, apa keinginannya, apa yang dirasakan, apa kebahagiaan, dan sebagainya. Gembala yang baik, dia akan menjaga, memelihara domba-dombanya agar aman, selamat, dan bertumbuh, bertambah banyak. Tapi kalau gembala upahan, enggak, Bu. Enggak, Bapak. Dia bekerja hanya karena diupah. Dia bekerja karena bayaran. Dia bekerja waktunya hanya waktu bekerjanya ya, misalkan ya, sampai jam 4 sore, ya udah jam 4 dia pulang. Dia tidak akan memelihara sampai selamanya. Dia bekerja bukan dengan hati. Dia bekerja karena diupah. Bapak Ibu, luar biasa. Kita menyadari pada sore hari ini, semakin menyadari ya. Bersyukur kalau kita ini adalah benar-benar gembala kita Yesus Kristus sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat ya, apakah
Di dalam film yang akan kita lihat bersama-sama ini, film pendek sebenarnya, gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Kita lihat ya ilustrasi ini. Ternyata terbukti bahwa kalau itu bukan gembalanya, si domba tidak akan tahu. Dia akan cuek bebek. Nah, istilahnya gitu. Tapi kalau yang manggil adalah gembalanya, maka dia akan tahu. Oh, itu gembalaku lagi manggil. Maka dia akan lari. Dan seterusnya. Mari, Bapak Ibu, kita sama-sama ya lihat film, cuplikan film ini. One more time. Oh, one. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Oh my God. He's still high voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? We'll never have the same again. Bapak Ibu yang terkasih, cuplikan ini mudah-mudahan membuat kita mudah membayangkan bahwa apa yang dikatakan di dalam Yohanes tadi, ya, bahwa gembala akan mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Dan ini terbukti. Tetapi Bapak Ibu kita lihat ya, yuk lihat dari cuplikan film ini. Tadi pun Bapak Ibu bisa lihat ada yang domba-dombanya itu peka. Dia mendengar suara gembala pada waktu dia ngomong sekali aja gitu ya. Dia langsung meninggalkan segala kegiatan aktivitasnya dan dia lari menuju si suara gembala tadi. Tapi Bapak Ibu lihat, ada yang cuek bebek. Dia masih asik dengan makan-makan rumput. Dia masih asik mungkin main dengan teman-temannya. Ya enggak? Kita lihat dari film ini, ada yang dekat banget. Coba lihat. Dekat dengan gembala. Gembalanya keluar ke arah mana, dia ikut. Karena dia dekat sekali. Tapi bayangkan Bapak Ibu, ada yang masih jauh nih. Dan dia masih asik. Nah sekarang kalau gembala itu pergi kemana, inilah Bapak Ibu, domba inilah yang mungkin bisa tersesat. Mungkin juga dia akan diserang oleh serigala, mendapat ancaman dari serigala. Betul nggak Bapak Ibu? Lebih aman mana? Kita lihat domba-domba ini yang dekat dengan gembalanya. Jadi kalau gembala, mungkin kalau udah sore hari pasti gembala akan membawa domba-dombanya masuk ke kandang. Bapak Ibu yang terkasih, yuk kita sama-sama merenungkan di manakah posisi kita. Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Kita senang dan sering mendengar suara Tuhan dan kita mengikutinya, mengikuti perintah dan kehendaknya? Atau
Tuhan terus memanggil kita dan kita cuek bebek. Kita asik dengan pekerjaan kita, asik dengan game kita, asik dengan WA kita, asik dengan ngobrol kanan, ngobrol kiri. Padahal jam 3, jam kerahiman, yang Yesus minta untuk merenungkan sengsara Yesus. Kita asik. Ntar aku lagi asik nih, aku lagi bercanda nih sama teman-teman, aku lagi reunian nih sama teman-teman. Betul nggak Bapak Ibu? Kita suka melakukan hal itu, gitu ya. Selain jam 3, Yesus juga mengingatkan di dalam buku harian Faustina banyak sekali ya. Kita diminta untuk berdoa koronka. Apakah kita juga sudah mendoakan dengan kusuk doa koronka itu? Apakah setiap kita bangun pagi, kita langsung memelekkan mata kita dan kita ingat, terima kasih Tuhan, Kau izinkan untuk hidup. Kau berikan kesempatan aku hidup pada hari ini. Apakah sudah mengucap syukur? Jam 6, jam 12, jam 6 pagi, sore, itu kan kita doa malaikat Tuhan ya. Apakah itu juga kita sudah lakukan? Doa pagi, kita banyak lah ya, umat Katolik pasti banyak doa rosario. Itu adalah sarana untuk kita dekat dengan Tuhan. Kita bisa melakukan doa hening, supaya kita makin peka mendengar suara-suara Tuhan. Karena ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita. Ingat, kita ini ibarat domba-domba tadi yang suka menjauh. Sudah dipanggil, tapi kita tidak pura-pura tidak mendengar. Dan kita tetap asik dan kita posisinya makin jauh. Bapak Ibu yang terkasih, semoga dengan bantuan Roh Kudus, kita semua yang hadir di sini bersama keluarga kita masing-masing, selalu berdoa agar supaya kita semakin peka mendengar suaranya dan kita mau dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kerahimannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat slide-slide ya. Akan timbul pertanyaan begini Bapak Ibu. Apa yang menjadi dasar pengakuan kita bahwa Yesus adalah memang benar gembalaku? Ayo, siapa? Bu Mahendra, silahkan. Kira-kira apa ya Bu yang membuat kita berani mengakui, ya Yesus adalah gembalaku. Gembalaku bukan gembala-gembala yang lain, bukan gembala yang upahan, tapi memang benar Yesus adalah gembalaku. Ayo, atau Ibu Rika, atau Bapak Ibu yang hadir? Karena iman, Bu. Iman Kita yakin. Yakin, betul. Iman kita yang mengakui bahwa Yesus adalah gembalaku. Betul ya, Bu Hendra, Bu Mahendra? Terima kasih. Ada yang lain? Siapa? Silakan di-unmute, dari panitia juga boleh. Apa yang menjadi dasar pengakuan kita bahwa Yesus adalah gembalaku? Tadi di dalam kitab suci Yohanes memang benar ya, Yesus sendiri mengakui bahwa akulah gembala yang baik. Tapi di mana pengakuan bahwa Yesus, engkau gembala, Yesus. Benar Yesus, aku mengakui engkau adalah gembalaku. Aku nggak mau ikut gembala-gembala upahan yang lain. Aku yakin. Ada satu lagi. Ayo, sukarelawan. Karena engkau adalah andalanku. Yesus adalah andalanku. Iya, makasih Ibu Kuriati. Karena kita mempunyai iman dan kepercayaan dan keyakinan bahwa Yesus engkau andalanku, maka aku yakin engkau gembala. Oke. Nah, kapan sebenarnya titik di mana kita mengakui Yesus adalah juru selamatku?
Yesus adalah gembalaku yang akan menggembalakan aku di dunia ini nanti menuju ke surga. Bukankah itu tujuan kita, Bapak Ibu? Keselamatan di surga bersama Bapa, hidup kekal bersama Bapa, betul ya? Nah, di dalam dunia perjalanan kita ini, ada suatu saat kita ada di dalam lembah yang subur, kita menikmati suatu kebahagiaan, tapi pada suatu ketika hidup kita ini mengalami kekeringan, betul? Mengalami kesulitan, apalagi pandemi ini. Mengalami kesulitan, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin sakit ya, kesulitan karena kita sakit. Banyak sekali kita yang kena COVID, termasuk salah satunya saya, tapi boleh Tuhan izinkan untuk saya tetap hidup, gitu ya, menikmati perziarahan hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ingat, jalan yang akan kita lalui dalam menapaki hidup ini, pasti tadi di dalam lagu itu aja kita tahu ya, nggak mungkin lembah hijau semua, tidak mungkin ada air terus-menerus yang banyak gitu ya. Mungkin kita suatu ketika mengalami sakit, mengalami kesulitan, tapi ingat, tongkat dan gadanya lah yang terus akan membimbing kita, menuntun kita menuju jalan ke surga. Amin, Bapak Ibu? Amin ya. Amin. Oke. Jadi pada saat kapan? Yaitu pada saat kita menyatakan dipermandikan oleh Romo, aku akan mempermandikan engkau atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita pasti menjawab, amin. Atau kalau waktu dibaptisnya kita bayi, ya berarti orang tua atau wali baptis yang menjawab itu. Detik itulah kita mengakui bahwa kita benar-benar Yesus adalah gembalaku. Itu titiknya, titik awalnya. Nah, setelah itu apakah kita jadi nggak mau atau kita keluar dari kawanan domba yang digembalakan oleh Yesus? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ini yang menjadikan kita harus selalu mawas diri. Jawabannya, Yesus menginginkan kita semua tetap dalam kawanan dombanya. Tetap dekat dengan Dia, si gembala sejati. Ya, tetapi bukankah yang tadi kita lihat di dalam film, dombanya itu sendiri yang nakal, bukan Bapak Ibu? Yang asik sendiri, yang menyimpang sendiri, asik dengan duniawinya sendiri. Nah, mari kita sore hari ini diajak untuk terus-menerus ada di dalam kawanan di mana gembalanya adalah Yesus. Jangan sampai kita keluar dari kawanan dombanya Yesus, tapi kita nyebrang di dalam gembala upahan. Itu aja ya. Jadi, apakah kita yakin bahwa kita memang berada dalam kawanan dombanya dan mengenal suaranya? Jawabannya harus yakin. Dan apa tindakan konkretnya? Sering-seringlah kita berdoa, menjalin komunikasi dengan Tuhan, supaya kita semakin peka jika Tuhan berbicara atau memanggil kita, mengundang kita, memberikan suatu jalan keluar pada saat kita mengalami kesulitan. Ingat, Dia akan mengembalakan kita. Terus dan terus Bapak Ibu, Dia tidak akan meninggalkan kita. Itu yakinlah. Ya, Dia akan terus mengembalakan dan Dia ingin menggendong kita ada di dalam pelukannya. Amin. Ya, kita lihat sekarang. Pasti akan timbul pertanyaan. Kalau gitu, gimana caranya agar kita tetap menjadi dombanya? Kita berada di dalam kawanan dombanya. Nah, ini sedikit yang bisa saya jabarkan, Bapak Ibu. 1, mengikutinya.
Ya dong. Kalau gembala tadi manggil, ayo sini, belok kanan, belok kiri, lurus. Kita harus ikuti, setia untuk mengikutinya. Praktek dalam hidup kita gimana, gitu kan? Kalau tadi di dalam film kita tahu, oh gembalanya ke kanan, dia ikut ke kanan, gitu ya. Nah, kalau kita ingat Bapak Ibu, mengikutinya karena Yesus sendiri menyatakan di dalam kitab suci, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi jangan ragu-ragu. Kita ikuti dia. Ya. Pahami dan ikuti setiap ajarannya. Tinggal pertanyaan buat kita, apakah kita juga setia untuk membaca kitab suci tiap hari? Di situ Yesus berbicara loh. Ya kan? Bagaimana kalau kita sendiri tidak setia untuk baca kitab suci tiap hari? Yesus berbicara, tapi kita nggak mau mendengarnya, gitu loh. Baca kitab suci sekarang kan dengan elektronik bisa mendengar khotbah itu sih sama ya, mendengar atau membaca silakan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, mari saya dan Bapak Ibu, yuk kita selalu setia untuk baca atau dengar kitab suci. Bukan hanya sekedar membaca, tapi menghayati apa yang dikatakan dalam kitab suci itu, menjadikan hidup kita mengikuti apa yang diajarkan. Ya. Oke, jadi pertama apa? Mengikutinya supaya kita tetap dalam kawanan dombanya. Kedua, ya udah pasti jangan keluar dari kawanan dombanya. Kalau keluar kita pasti akan tersesat, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, karena ingat, gembala yang baik yaitu Yesus sendiri. Jangan sampai ragu-ragu. Jangan keluar dari kawanan domba Yesus. Maksudnya gembalanya Yesus ya. Jadi berusaha untuk selalu taat dan percaya kepadanya serta berkomunitas. Artinya apa? Ayo, nah ini adalah salah satu komunitas Kerahiman Ilahi. Oh iya, perkenalkan saya Eti Iswanti Santoso dari Kerahiman Ilahi Santa Bernadette, Ciledug, Tangerang. Ya. Nah, dengan adanya Zoom ini, kita dari komunitas Kerahiman Ilahi dari Surabaya, mungkin ada yang dari Jogja, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jakarta, dari mana aja bisa bersatu, bisa bertemu, walau melalui Zoom. Betul nggak? Nah, jadi, supaya kita jangan tua, kita sediakan waktu untuk berkomunitas. Bisa melalui Zoom, bisa juga lingkungan, kegiatan wilayah, kegiatan yang di paroki ada, Legio Maria, betul ya Bapak Ibu, persekutuan doa, karismatik, Kerahiman Ilahi, apapun juga komunitas yang ada di gereja kita. Ikutilah, karena itu akan membuat kita menjadi bertumbuh, salah satu caranya untuk bertumbuh iman kita. Sehingga kita nggak mudah keluar dari kawanan dombanya. Lanjut, yaitu kita harus selalu berusaha dekat dengan gembalanya. Jadi ada action dari kita, ada kemauan dari kita, ada kekuatan dari kita untuk, ya Yesus, aku mau dekat denganmu. Ingat gambar yang awal Bapak Ibu? Saya ulang-ulang terus ya. Ayo kita berusaha dekat dengan Tuhan. Lihat gambar yang ini pun juga boleh Bapak Ibu lihat. Alangkah nyamannya, alangkah nikmatnya Tuhan memberikan air kehidupan. Ya enggak? Dan itu pasti kita sudah rasakan. Dan itu, air kehidupan terus akan diberikan kepada kita semua. Yesus tidak akan berhenti. Yesus tidak akan menyetop air kehidupan itu. Tinggal kita mau mendekat enggak? Lihat Bapak Ibu, jangan jauh-jauh, tuh ada gambar domba yang jauh banget ya. Yesus selalu meminta kita dekat. Oke, ya. Jadi berdoa merupakan salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga semakin hari kita bisa semakin peka mendengar suaranya. Dan kalau bisa saya sarankan doa hening, selain doa koronka, doa rosario, doa Bapa Kami Salam Maria, apapun juga yang dilafalkan, biarkan kita untuk setia
bersimpuh di hadapannya dengan duduk diam. Doa hening, biarkan Yesus yang berbicara. Kalau tadi doa apapun juga, doa yang kita ucapkan, kita yang ngomong terus. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Tapi sekali-kali dan setiap saat kita usahakan itu, saya selalu berusaha setiap saat, setiap hari untuk duduk bersimpuh di hadapan salib, hadapan gambar kerahiman, diam. Cukup lama. Biarkan saya diam, hening, melihat nyala lilin. Saya tertuju mata saya kepada gambar kerahiman dan salib. Akan terasa nyaman. Ya, itu aja yang saya bisa sharekan, bahwa ayo Bapak Ibu, kita lakukan doa hening selain doa-doa Koronka, Rosario, dan yang lain. Oke. Bapak Ibu, ini adalah satu lagi film cuplikan yang mudah-mudahan membuat kita yakin bahwa Yesus adalah gembalaku. Tapi ingat, domba-domba ini nanti kita bisa lihat. Domba ini ternyata tidak mengikuti gembalanya. Dia keluar dari jalur, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Itu pertanyaan saya ya, sambil lihat nanti film. Dan yang kedua, kita lihat. Kita ada di posisi mana nih kalau kita, si gembala ini mempunyai domba kan banyak tuh. Kita yang paling depan dekat dengan itu, sehingga nggak mudah disimpangkan atau keluar dari jalur, atau kita paling belakang Bapak Ibu. Mari kita lihat ya. Oke, baik. Ilustrasi film ini juga mengatakan, bisa menggambarkan buat kita, maka itu jangan jauh-jauh dari si gembala. Karena si domba yang belakang ini kan hanya melihat yang di depan, betul nggak? Kalau yang depannya ke kiri, dikiranya benar ke kiri, kita ngikut ke kiri, nggak taunya salah. Tapi lihat si gembala yang baik. Gembala yang baik terus akan berusaha menyelamatkan. Ayo jangan masuk, ayo keluar, 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 gitu. Menuju jalan yang benar. Bapak Ibu, yakin dan percayalah dan bersyukurlah. Karena dengan baptisan itu kita menyatakan, ya Tuhan, Engkaulah gembalaku. Amin. Bapak Ibu, sekarang kita lihat apa kaitannya, dan tadi Ibu Yati ya kalau nggak salah, yang juga mengatakan Yesus adalah andalanku. Mari kita kaitkan Injil dari Injil Yohanes 10 tadi dengan Yesus engkau andalanku. Oke, kaitannya gini Bapak Ibu. Pada tanggal 22 Februari tahun 1931, Yesus sendiri menampakkan diri kepada Faustina pada sore hari di kamarnya, dan dia minta untuk dilukis dengan kuas. Ini, mari kita baca. Boleh minta tolong siapa? Satu panitia. Bacakan nomor BHF 47. Di-unmute dulu. Yesus berkata kepadaku, lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini, dengan tulisan di bawahnya. Yesus, engkau andalanku. Aku ingin supaya gambar itu dihormati mula-mula di kapelmu, dan kemudian di seluruh dunia. Oke, terima kasih Bu Mahendra. Sama-sama. Bapak Ibu yang kasih, kita pasti sudah membahas ini semua. Ya, betul? Nah, cuma saya mau mengaitkan antara Yesus, engkau gembalaku, dan engkau andalanku. Bapak Ibu yang terkasih,
Yesus sendiri loh yang ngomong, ya kan? Melalui Santa Faustina. Selain lukislah gambar ini, tapi dia minta tulisan di bawahnya, Yesus engkau andalanku. Oke. Bapak Ibu, ada di nomor yang lain, Faustina mengatakan, Yesus boleh nggak tulisannya Raja Kerahiman? Yesus mengatakan, memang iya Raja Kerahiman, tetapi tetap harus ditulis Yesus engkau andalanku. Di sini apa maknanya? Maknanya Yesus sendiri meminta kita untuk mengandalkan Dia. Ini kalimat aktif, betul nggak? Akan berbeda kalau misalkan kalimat yang lain. Yesus Putra Allah. Itu kalimat yang ya, sudah kita baca atau kita sebut. Dan itu suatu pengakuan. Yesus Putra Allah. Ya enggak? Tetapi di sini yang satu-satunya kalimat yang Yesus minta, dan ini nanti harus diumumkan, harus dihormati, harus dikenal di seluruh dunia, gitu ya. Kalimat aktif dari kita, ya enggak? Jadi, tapi yang ngomong ini Yesus sendiri. Yesus yang meminta bahwa engkau harus mengandalkan aku. Itu yang kita ucapkan. Yesus, engkau andalanku. Ya enggak? Kalau tadi di dalam Yohanes kan, akulah gembala yang baik. Suatu statement. Tetapi di sini kita harus aktif bahwa Yesus ajak kita untuk kita terus mengandalkan Dia. Ya. Sekarang kita kaitkan dengan 327. Ibu Mahendra, boleh minta tolong sekali lagi 327? Yesus mengingatkan aku akan apa yang telah Ia beritahu kepada. Pertama kali, yakni bahwa 3 kata ini harus tampak dengan jelas. Yesus, engkau andalanku. Jesu ovam tobi. Aku sekedar Yesus menghendaki seluruh kalimat ditulis dalam gambar. Tetapi ia memberikan perintah langsung dan tegas seperti yang ia lakukan di ketiga kata itu. Aku memberikan tanda kepada umat manusia bahwa wadah yang mereka bawa ketika mereka datang memohon rahmat ke sumber kerahiman. Wadah itu adalah gambar ini dengan tulisan, Yesus, engkau andalanku. Oke, terima kasih Bu Mahendra. Bapak Ibu yang terkasih, kita kaitkan dengan 327 ini luar biasa. Saya mau menekankan bahwa di sini sekali lagi Yesus mengatakan, aku memberikan tanda kepada semua manusia. Termasuk kita bukan? Sebuah wadah yang harus dibawa ketika kita mohon rahmat ke sumber kerahiman. Yesus sudah ngasih unjuk. Yesus, kalau saya renungkan, Yesus itu benar-benar menuntun kita. Satu persatu dia tunjukkan. Dia tidak hanya tunjukkan, surga itu ke sana tuh, ke arah kanan. Tidak. Yesus benar-benar menuntun kita. Bapak Ibu, rasakan. Yesus selalu menuntun bukan kehidupan kita. Apalagi kita bisa merasakan kalau kita semakin dekat kepada Tuhan. Benar-benar kita bersyukur. Iya ya, Tuhan menuntun hidup ini. Gitu. Dan di sini dikatakan dia sudah memberikan wadah. Wadahnya apa Ibu? Wadahnya adalah gambar kerahiman dengan tulisan Yesus engkau andalanku. Artinya apa? Artinya Yesus mau menekankan satu yang harus kita terus perhatikan adalah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ya. Nah, pasti Bapak Ibu kalau kita ngucapin Yesus engkau andalanku kayaknya gampang deh. Betul enggak? Kalau hanya sekedar ucapkan, saya yakin semua orang tahu dan mudah. Tapi pada saat kita mengalami kesulitan hidup yang luar biasa, kayaknya kita mungkin sedikit agak
apa ya, mungkin khawatir, takut, cemas, dan sebagainya lah. Jangan lupa, bawalah wadah ini Bapak Ibu. Bawalah wadah ini ke sumber kerahiman. Yang disebut adalah, artinya kita datang kepada sumber dengan terus mengandalkan Tuhan. Oke, sekarang saya mencoba mengilustrasikannya begini Bapak Ibu. Ilustrasinya supaya arti daripada wadah ini apa ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Seandainya kita ada di dalam suatu desa. Oke, ada sumur. Sumur ini sumur rame-rame. Siapa aja boleh datang ke situ ambil air. Anggap aja nggak ada pam, nggak ada aqua, nggak ada air minum, kecuali sumber air minumnya ngambil di sumur itu. Oke, Bapak Ibu, dan kita ada di desa itu. Kita pasti butuh air minum dan kita pasti datang ke sumur tersebut. Kalau mau datang ke sumur dan mau tujuannya ngambil air, pasti kita bawa wadah, bukan? Ya. Nah, wadahnya tergantung kita. Di dalam slide ini saya memberikan contoh, ada gambar yang botol. Anggaplah botol ya gitu ya, karena saya mengambil gayung kecil nggak ada. Jadi ada botol kecil, ada botol yang agak sedang, dan botol yang paling besar. Bapak Ibu, Yesus memberikan kebebasan kepada kita untuk datang dengan membawa wadah yang kecil boleh, wadah yang sedang boleh, wadah yang gede boleh. Kita boleh membawa apa saja. Segede apa maksud saya gitu ya. Kita ilustrasi. Bapak Ibu, kalau kita datang ke sumur itu dengan tidak membawa wadah, hanya menggunakan tangan kita. Yang kita bisa minum ya cuma setadah tangan kita, betul nggak? Yang kita bisa minum hanya sebesar itu aja. Ya sebesar ini, minum habis. Pulang rumah udah nggak ada lagi. Tapi kalau saya bawa gayung, yang saya ambil, yang saya timba dan saya bawa itu aja segayung. Tapi kalau yang saya bawa itu adalah drum, saya isi sebesar drum, berarti yang saya bawa, yang saya dapat adalah sebesar drum. Betul? Dan sumur itu tidak pernah akan habis airnya. Yesus mengatakan dalam buku BHF, sumber kerahiman itu laksana mudah. Siapa yang bisa ngambil pun tidak akan habis. Betul? Sumber kerahiman yang ditawarkan Yesus luar biasa. Tinggal kita mau datang nggak ke sumber itu? Dan mau bawa wadahnya nggak? Mau wadah kecil, dapatnya kecil. Wadahnya besar, kita dapatnya besar. Nah, apa arti wadah ini? Semakin besar kita mengandalkan Tuhan, berarti wadah yang kita bawa itu benar-benar gede. Biar Tuhan yang mengisi semua. Akhirnya nyaman, bukan? Tapi yang kalau kita bawa wadahnya itu kecil. Kenapa kecil? Karena kita tidak mengandalkan 100% kepada Tuhan. Kita masih mengandalkan diri kita. Kita masih mengandalkan kemampuan kita. Masih mengandalkan kekuatan kita. Oh, orang tuaku kaya. Oh, anakku kaya. Misalkan dari segi keuangan ya, gitu ya. Kalau dari segi kedokteran atau kalau kita lagi menderita sakit, apapun juga kesulitan kita. Disinilah, di nomor inilah Bapak Ibu 327, 47, dan yang lainnya. Yesus meminta kita, sudah memberikan wadah, yaitu artinya kita harus membawa seberapa besar kita mengandalkan Tuhan. Kita diberi kebebasan. Semoga Tuhan semoga kita mau yakin benar-benar mengandalkan Tuhan 100%. Maka perasaan yang kita, walaupun persoalannya belum berlalu, tapi kalau kita dekat dengan sumber kerahiman dan akan dicurahkan itu yakin, maka akhirnya apa Bapak Ibu? Kita ciri-cirinya kita akan nyaman. Karena Tuhan memeluk kita. Tuhan sedang menggendong kita. Amin. Terima kasih.
Tuhan memberkati kita. Semoga Tuhan Yesus benar-benar menjadi gembala kita dan benar-benar Dia adalah andalan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Silakan kepada Bu Mahendri. Terima kasih Ibu atas renungan yang diberikan kepada kami semua. Dan sebelum Ibu meninggalkan kami mohon Ibu berkenan memberikan berkat dan doa penutup Ibu. Doa penutup? Berkat dan doa penutup Oh, sekalian. oke. Karena Oke. Ya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita kepada Tuhan kita yang Maha Rahim. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, puji dan syukur karena Kau berikan kesempatan pada sore hari ini. Kau curahkan rahmat, Kau curahkan kerahiman-Mu seperti yang Kau janjikan. Ya Tuhan, semoga kami semakin mengenal apa yang Kau tuangkan dalam buku harian Faustina. Semoga kita semakin menjadi para devotee yang baik dan semakin mendekatkan diri kepadamu. Semakin yakin bahwa Engkaulah gembalaku dan Engkau andalanku. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat yang boleh kami terima. Semoga kita menapaki kehidupan kita setelah ini dan seterusnya dalam bimbingan rahmat-Mu. Bapak Ibu, semoga kita semua selalu di dalam berkat-Nya dan mendapat rahmat kerahimannya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.